Selamat pagi, selamat siang pemirsa dimanapun kalian berada. Nih sekarang aku lagi berada di kebunku yang kedua. Jadi di sini aku akan mengecek perkembangan vanili-vanili yang ada di sini gitu ya. Jadi kebetulan kebun saya itu kebun orang tua. Jadi aku tinggal melanjutkan meluruskan dan merawatnya. Coba kalian lihat nih berapa banyak vanili-vanili yang ada di sini gitu ya. Nah, and then saya sebentar lagi kan kita udah mulai tanggal 8 katanya biasanya itu musim panelinya mulai berbunga. Jadi kalian bisa lihat cek dulu perkembangannya. Nih, pokoknya nggak ada udah edit dulu terlebih dahulu ya pemirsa. Nih kalian bisa lihat di sini pemirsa. Nih. Ini paneli di sini paneli. Panel itu sangat subur kalau misalkan kita tanam di daerah pegunungan pemirsa, khususnya di daerah aku di Kabupaten Pandeglang pemirsa. Kalian bisa lihat di sini. Sebenarnya panel di bapak saya itu tidak begitu terawat gitu karena orang tua aku juga kan punya kepentingan secara pribadi, punya kepentingan ke sawah lah, inilah itulah. Kalian bisa lihat di belakang saya tuh banyak sekali pohon-pohon di sini. Dan ternyata pemirsa saya juga merasa kaget loh kalau misalkan panel itu harganya itu kalau misalkan yang kering bisa fantastis banget pemirsa, bisa mahal, bisa harganya itu mendengar dari kabar kemarin bisa nyampe 4-6 juta pemirsa. Sedangkan kalau misalkan yang basahnya itu paling rendah itu harganya itu 1 kilo kena 80. Terus kalau misalkan untuk harga yang standar itu kena 80.000. Kalian bisa kebayang kalau misalkan kita punya 1 hektar paneli aja udah berapa banyak tuh penghasilan kita ya. Tapi kita jangan dihitung dulu dari penghasilan kita, yang penting kita kerja kerja dulu terlebih dahulu ya pemirsa. Nih kalian bisa lihat di belakang saya itu banyak nih. Banyak banyak pohon paneli di sini pemirsa. Di sekeliling di sekeliling ini, di sekeliling pokoknya ini perkebunan paneli pemirsa. Di sini kan campur aduk nih. Kalian bisa lihat di belakang aku itu ada pohon melinjo, pohon cengkeh, terus dan masih banyak yang lainnya pemirsa. Dan sekarang kebetulan saya kan sekarang nggak mau tanggung-tanggung kalau misalkan masalah berkebunnya pemirsa. Kalau ini udah saya mulai tanamin cabe pemirsa, cabe. Terus kita campur aduk sama lada di sini pemirsa. Lada nih, ini lada, terus masih banyak lagi yang saya lakukan pembibitan saat ini pemirsa. Nih, pokoknya kalian kalau misalkan paneli itu cocoknya kalau misalkan kita tanam di pohon-pohon ini nih pemirsa, kayak semacam kayak gini nih. Ini kan pohon kopi pemirsa. Pohon kopi itu kan istilahnya banyak juga di sini. Tapi kebetulan sama orang tua saya udah ditebang, jadi kita nanamnya cukup di sini aja. Mereka akan beramal secara sendirinya pemirsa. Nih, tuh pohon paneli pemirsa. Ini sumber mata pencaharian, kalian bisa lihat. Nih, di belakang saya kan gunung juga di sana. Nih, pemirsa, waktu pertama saya nanam sekitar bulan puasa kemarin, 3 bulan yang lalu, aku udah nanam cabai nih pemirsa. Nanam cabai kebetulan kemarin itu sedikit ya, sedikit. Maaf nih rambut aku acak-acakan. Nih, dan sekarang udah mulai berbuah pemirsa, tapi udah mulai berbuah tuh, udah kalian bisa lihat di sini. Udah mulai berbuah. Ya kurang lebih ada sekitar 100 pohon yang ini yang tumbuh. Bukan yang tumbuh, emang kita nanamnya cuman kapasitas segitu, tapi yang baru saya tanemin itu udah hampir lebih dari di kebun ini aja udah hampir sekitar 2000 pohon pemirsa. Kalian bisa lihat nih. Cabai di sini itu nggak perlu pakai pupuk. Saya tidak pernah pakai pupuk pemirsa. Kalian bisa lihat pertumbuhannya sangat hijau, sangat bagus, sangat cantik di sini pemirsa. Coba kita cek dulu ke ini nih. Nih kalian bisa lihat nih. Ini kan baru ini tanaman cabai yang baru saya tanam pemirsa. Jadi kita juga di sini disulam sama cengkeh. Cengkehnya udah pada mulai ini, tapi di sini juga cengkehnya udah banyak yang gede pemirsa. Tuh kalian bisa lihat di belakang saya. Kita juga cengkeh juga lumayan mahal pemirsa kalau misalkan kita punya banyak gitu ya. Nah,
kalian bisa lihat nih di belakang aku banyak sekali paneli-paneli yang di sana. Terus kalau misalkan di sebelah sana juga belakang tuh masih baru kita tanamin juga pemirsa, nanti akan kita kembangkan lagi, akan kita pindah-pindahin lagi pemirsa. Nah, di sini juga aku kemarin sempat belajar pemirsa, di sini kan kalau misalkan paneli banyak juga yang ada beberapa, terus di sini itu emang harus ada waktunya gitu pemirsa. Kalau misalkan kalau misalkan ini berbuahnya nih, ini ada ada ini tomat cherry yang baru saya semai di sini. Ada juga beberapa tempat di sana ada cabe gunung, cabe setan, terus ada juga banyak deh pokoknya yang saya tanam tuh aku nggak fokus dalam satu tanaman saja. Ini pemirsa, nih ini cuma ada satu nih, yang satu ini doang, satu pohon, satu ini yang berbuah. Kemarin aku belajar, aku lihat dari YouTube, terus ada juga orang-orang sini, warga sekitar yang ngajarin cara penyuntikannya. Aku udah belajar tuh dan alhamdulillah nih udah jadi berbuah nih pemirsa, tuh kalian bisa lihat di sini. Ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih fokus lagi, lebih fokus. Jadi ya kayak gini lah pemirsa, enak banget nih kalau misalkan kita tinggal di kebun, apalagi kalau misalkan kebun itu udah menghasilkan sesuatu yang bisa kita jual. Ya banyak nih pemirsa, di sini juga ada cabai nih. Cabai saya tuh udah pada gede di sini, udah pada gede nih. Cabai di belakang udah pada gede. Nah, di sini juga tuh kalau misalkan panel itu sangat gampang pemirsa. Tuh, udah tinggal kita tumbuhin ke sini, mereka akan merambat secara sendiri. Ini kalian bisa lihat di belakang cabai itu sangat subur. Sana juga ada beberapa tempat yang siap kita pindahkan lagi pemirsa. Oke, thank you banyak pemirsa telah menonton video aku. Jadi kita ngopi lagi. Enak loh pemirsa. Aku kalau misalkan di rumah cukup bawa air, jadi kita bawa kopi di sini pemirsa. Jadi mantap banget nih pemirsa. Ngerokok, ngopi, makan. Makasih.